nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara, Shalom semuanya. Kita mengucap syukur dimanapun kita berada, baik di gereja maupun di rumah masing-masing secara online. Kita percaya kuasa-Nya sanggup menjamah kita semuanya. Kita siapkan hati kita untuk menghampiri tahtanya. Nyanyikan satu pujian, lingkupiku, haleluya. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara untuk bangkit diri. Haleluya. Lingkupiku, amin. Dengan sayapmu naungi kami Tuhan. Oh haleluya. Kau Raja atas semesta.
hadirat-Mu. Engkau jamah kami Tuhan. Oh haleluya Yesus. Oh Tuhan, ini kami Yesus. Kami butuh Engkau Tuhan. Kami rindu Engkau. Kami rindu jamahan-Mu. Oh Tuhan, kami mengucap syukur. Engkau baik. Oh terima kasih Tuhan. Hadirat-Mu Yesus, hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau sungguh Allah kami yang sangat baik ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, perlindungan-Mu ada untuk setiap kami ya Bapa. Di saat badai bergelora, kami akan terbang bersama-Mu. Dengan kekuatan sayap-Mu, dengan kuasa-Mu ya Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau selalu menyertai kami ya Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, buat kasih setia-Mu dalam hidup kami semuanya ya Bapa. Ini kami ya Tuhan, kami anak-anak-Mu ya Bapa. Kami ingin menyembah-Mu, kami ingin memuji nama-Mu. Kami rindu hadirat-Mu ya Bapa. Kami percaya Tuhan, dimanapun kami berada, kami percaya Tuhan Engkau sanggup menjamah kami. Engkau sanggup Tuhan, Engkau sanggup menolong kami ya Bapa. Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah Allah kami. Kami sangat mengucap syukur. Kami serahkan dalam tangan-Mu kebaktian pagi hari ini ya Bapa. Semuanya hanya di dalam nama-Mu. Engkau lingkupi, Engkau kuasai kebaktian pagi hari ini Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Oh haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Saudara. Saya sapa lagi, shalom. Ada sukacita pagi hari ini. Amin. Kita semuanya percaya tiada berkesudahan kasih setia Tuhan. Tuhan Yesus selalu baik. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Amin Tuhan. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan. Selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari. Amin. Tak kulihat kasih-Mu
Tuhan Yesus baik. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Engkau sungguh baik dalam hidup kami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, hari berganti hari, tahun berganti tahun, kasih setiamu tidak pernah berubah. Kami percaya firman-Mu ya Tuhan. Kami membutuhkan firman-Mu ya Bapa. Kami persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman-Mu. Kami sangat membutuhkan Engkau ya Tuhan. Engkau kekuatan bagi kami semua. Firman-Mu, janji-Mu, kami percaya ya Tuhan. Bila Engkau tak berserta kami ya Bapa, kami tak mampu berjalan. Kami membutuhkan Engkau ya Tuhan di dalam hidup kami ya Tuhan. Oh, haleluya. Haleluya Tuhan. Amin Tuhan. Oh, Yesusku. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mampu berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia.
permohonan kami kepadamu Tuhan, tolong kami Tuhan berjalan bersama dengan kami. Tanpa Engkau bersama dengan kami tidak mampu dan tidak berani berjalan memasuki tahun yang masih penuh tanda tanya ini. Tapi kami percaya jika Engkau berjalan bersama kami, Engkau berjalan di muka kami percaya segala sesuatunya boleh berjalan dengan baik. Karena Engkau Allah kami, Engkau Tuhan kami, dan Engkau sendiri gembala kami yang baik. Terima kasih Tuhan untuk lawatan-Mu bagi kami, terima kasih untuk kehadiran-Mu. Kami percaya Engkau sudah hadir di tengah-tengah kami melalui puji-pujian yang sudah kami naikkan. Dan saat ini hati kami terbuka untuk firman-Mu. Tuhan, berbicaralah, biar Roh Kudus sendiri yang berkata-kata melalui hamba-Mu. Tuhan, sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu, biar Roh Kudus sendiri mengambil alih acara pemberitaan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami percaya setiap puji-pujian yang sudah kami naikkan boleh merupakan dupa yang harum bagi Engkau, dan Engkau berkenan untuk menerimanya. Terima kasih Tuhan, saat ini hati kami terbuka, dan jadikan tanah hati kami tanah hati yang baik, sehingga setiap taburan firman-Mu tidak lalu dengan sia-sia, tapi boleh jatuh dalam tanah hati kami dan berbuah-buah dengan lebatnya. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa. Biar Roh Kudus sendiri yang berbicara dan mengambil alih ibadah pada pagi ini. Kami mau terima dan kami sambut firman-Mu. Kita yang percaya katakan amin. Silakan duduk saudara, kita bersyukur kepada Tuhan. Kalau pagi ini kita masih diberi kesempatan untuk hadir ya, walaupun ini minggu yang ketiga, tapi mungkin masih banyak yang liburan atau mungkin mulai tidak setia untuk beribadah kepada Tuhan. Tapi kita belajar. Pagi ini saya akan memberikan satu tema, jadikan Allah gembalamu di dalam memasuki tahun yang baru. Ya, kita mau menjadikan Allah sebagai gembala kita di dalam memasuki tahun yang baru. Minggu pertama saya coba memberikan tema waktu itu, jadikan Tuhan andalan hidupmu ya. Karena kalau kita menjadikan Tuhan andalan hidup kita nggak perlu takut apa yang akan terjadi ya. Lalu kemarin saya coba memberikan tema kepada pembicara kita Bapak Pendeta Andreas dalam 1 tahun Bapak Gembala, melangkah maju bersama dengan Tuhan. Dan pagi ini kita akan belajar, jadikan Allah gembalamu di dalam memasuki tahun yang baru. Kalau kita menjadikan Allah sebagai gembala kita di dalam memasuki tahun yang baru, kita nggak perlu takut ya. Kita membaca di dalam Yesaya 40 ayat 9 sampai dengan 11. Yesaya 40 ayat 9 sampai dengan 11. Hei Sion, pembawa kabar baik, naiklah ke atas gunung yang tinggi. Hei Yerusalem, pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat, nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat itu Allahmu, lihat itu Tuhan Allah, Ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya Ia berkuasa. Lihat, mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama Dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Seperti seorang gembala, ia menggembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkan dengan tangannya anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Saudara, kalau kita melihat atau mendengar pembacaan firman Tuhan ini, bagian firman Tuhan ini menceritakan tentang Allah yang akan menyelamatkan umatnya adalah Allah gembala yang baik ya. Bagian firman Tuhan di dalam melalui Nabi Yesaya menceritakan, bagian firman Tuhan ini menceritakan tentang Allah yang akan menyelamatkan umatnya adalah gembala yang baik ya. Kalau saudara, kita seringkali dikatakan kita memiliki seorang gembala, tapi gembala kita terbatas ya. Tapi kalau kita memiliki Allah sebagai gembala kita nggak perlu takut di dalam memasuki tahun yang baru, tahun yang masih panjang, yang penuh tanda tanya ya, apa yang akan terjadi, dikatakan dengan Omicron, dengan apa varian-varian baru, karena masih masa pandemi, membuat manusia masih bertanya-tanya apa yang akan terjadi di dalam tahun ini saja, belum bebas ya. Tetapi kita percaya kalau kita menjadikan Tuhan sebagai gembala kita yang baik, kita nggak perlu takut ya. Sebagai bukti bahwa Dia adalah gembala yang baik, kita temukan atau kita pelajari beberapa hal. Sebagai bukti
bahwa Dia adalah gembala yang baik, kita temukan dalam beberapa hal. Ia mencukupi kebutuhan domba-dombanya. Dia adalah yang gembala yang baik. Dia mencukupi kebutuhan domba-dombanya. Di dalam Mazmur 23 dikatakan dengan jelas di sini. Mazmur 23 ayat 1 dan 2. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Kalau kita menjadikan Tuhan gembala kita yang baik, Ia mencukupkan kebutuhan domba-dombanya. Ia mencukupkan kebutuhan domba-dombanya. Mazmur 23 ayat 1 dan 2 berkata, Ia adalah gembala yang baik. Ia mencukupi kebutuhan jasmani kamu. Dengan jelas, Ia membimbing aku ke air yang tenang. Dikata, Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau dan membimbing aku ke air yang tenang. Berarti padang yang berumput hijau, yaitu makanan domba. Hidup kita dikelilingi, kita nggak perlu khawatir orang lain sekeliling kita boleh ya mengalami kelaparan. Tapi kalau kita menjadikan Tuhan sebagai gembala kita yang baik, Dia akan mencukupi kebutuhan hidup kita. Dia akan memelihara hidup kita. Dengan jelas dikatakan, Ia mencukupi kebutuhan domba-dombanya. Kebutuhan jasmani Dia penuhi. Ya, seringkali kita khawatir, aduh sekarang nih saya kena PHK. Apakah kita pernah sampai tidak makan seharian? Saya percaya pasti kita masih dipelihara oleh Tuhan. Sebagaimana Tuhan mengatakan, jangan kamu khawatir, burung di udara saja Tuhan pelihara. Terlebih kita umat-umatnya, orang yang percaya, pasti dipelihara oleh Tuhan. Ia mencukupi kebutuhan secara jasmani. Ya, yang B, Mazmur 23 ayat 3 berkata, Ia menyegarkan jiwaku, Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Kebutuhan jasmani Dia cukupi, kebutuhan jiwani Ia menyegarkan jiwaku. Saudara, manusia terdiri dari 3 bagian, tubuh secara jasmani, jiwa, dan roh. Ya, dikatakan kita membutuhkan bukan hanya orang banyak, mungkin orang-orang kaya itu semuanya tercukupi, tapi jiwanya kosong. Dia merasa jiwanya tidak mendapat sesuatu ya, asupan, sehingga merasa kosong ya. Ya itu yang dikatakan pada waktu suami saya nggak ada, saya merasakan jiwa saya tuh kayak tercabut separuh ya saudara, karena sesuatu ada yang hilang dari kehidupan ya. Tetapi di sini katakan dengan jelas, Tuhan adalah gembala kita yang baik. Ia mencukupi kebutuhan domba-dombanya, kebutuhan jasmani Dia cukupi, kebutuhan jiwani juga Dia cukupi. Dikatakan dengan jelas, Ia menyegarkan jiwaku. Ia menyegarkan jiwaku, Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Juga di dalam Mazmur 23 ayat 5 dan 6, Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku, Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Kebutuhan rohani Ia mengurapi aku, kebajikan kemurahan akan mengikuti aku seumur hidupku. Ini yang dibutuhkan manusia yang hidup. Bukan hanya makan, tidur, tercukupi, tapi jiwa kita juga membutuhkan, yang menyegarkan jiwaku. Tuhan membutuhkan, kita membutuhkan itu juga roh kita, dikatakan dengan jelas. Kebutuhan rohani, Ia mengurapi aku dengan kebajikan. Itu yang dibutuhkan manusia. Kalau ini tercukupi, hidup kita akan bahagia. Banyak timpang ya. Seringkali kita jasmani kelihatan pakaiannya mewah, barang-barang bermerek, ya terung pakai, tapi kosong kelihatannya, tidak bahagia. Kenapa? Karena jiwanya, rohaninya merasa gersang, merasa sesuatu yang pernah saya ceritakan, ada seorang yang menyimpan dosa. Dikatakan dia merasa suaminya begitu mengasihi dia memiliki pendidikan yang tinggi, dia juga mempunyai suami yang begitu mengasihi, dia juga memiliki harta yang banyak, mempunyai kedudukan yang lumayan, jadi orang yang terpandang.
Tapi dia jiwanya dan rohnya itu rohaninya merasa kosong dan gersang. Sehingga orang bertanya-tanya, kenapa istrimu kelihatannya tidak bahagia? Turun naik mobil, semuanya tersedia. Karena jiwanya dia tidak memiliki Allah. Tidak memiliki Tuhan, tidak menjadikan Tuhan sebagai gembala hidup dia. Karena dia belum kenal Yesus saat itu. Dia belum menerima Yesus. Sehingga kita seringkali melihat orang itu kok hidupnya happy ya. Secara jasmani happy. Tapi rohnya, jiwanya gersang dan kosong. Saudara, tapi kalau kita menjadikan Tuhan gembala kita yang baik. Dia bukan hanya mencukupi kebutuhan jasmani kita, tapi jiwani kita juga dikatakan, ia menyegarkan jiwaku. Kalau jiwa kita segar, hidupnya kelihatan, wis tua kok masih kelihatan ketoknya 6 ya. Karena jiwanya merasa terpuaskan, merasa terpenuhi. Ya dikatakan, juga rohnya dikatakan, kebutuhan rohani, ia mengurapi aku, kebajikan, kemurahan mengikuti aku seumur hidupku. Biarlah kita memasuki tahun yang masih panjang, baru 16 hari dari 364 hari. Masih penuh tanda tanya, kita tidak tahu apa yang terjadi. Banyak orang mungkin takut ya, wah tahun-tahun 2 tahun lalu saja hidupku susah. Sekarang kita belum tahu apa yang akan terjadi. Tapi kalau kita menjadikan Tuhan sebagai gembala hidup kita, kita gak perlu takut sudah. Karena pasti Tuhan menuntun kita. Ia menuntun kita, membaringkan kita di padang yang berumput hijau. Dia menyegarkan jiwaku. Dia dikatakan, ia mengurapi aku dengan kebajikan, kemurahan. Dia memberikan segala yang dibutuhkan kita. Bukan hanya jasmani, makan, minum, tetapi rohani kita, jiwa kita yang kita butuhkan, kesegaran, itu pun diberikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Yang kedua, ia mengasihi domba-dombanya. Pertama, ia mencukupi kebutuhan domba-dombanya. Kalau kita menjadikan Tuhan gembala kita di dalam memasuki tahun ini, ia mencukupi kebutuhan domba-dombanya. Kedua, ia mengasihi domba-dombanya. Ya, dia mengasihi domba-dombanya, saudara. Di dalam Mazmur 27 ayat 10 berkata, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Dikatakan dengan jelas di sini, ia mengasihi melebihi kasih seorang ayah atau seorang ibu, bahkan seorang suami. Dikatakan sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Di dalam Yeremia 31 ayat 3 berkata, dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Ya, dikatakan, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Kasih suami, kasih istri terbatas. Pada saat dia meninggalkan kita, karena dia harus berpulang ke pangkuan Bapa. Hilang, habis kasihnya. Tapi kasih Tuhan ialah kasih yang kekal. Kasih selama-lamanya di dalam kehidupan kita. Ya, karena itu saudara, jadikan Tuhan sebagai gembala hidup kita. Di dalam kita memasuki tahun yang baru ini. Yeremia 30 ayat 16 sampai 18 dikatakan. Yeremia 30 ayat 16 dan 18. Tetapi semua orang yang menelan engkau akan tertelan dan semua lawanmu akan masuk ke dalam tawanan. Orang-orang yang merampok engkau akan menjadi rampokan dan orang yang menjarah engkau akan kubuat menjadi jarahan. Sebab aku akan mendatangkan kesembuhan bagimu. Aku akan mengobati luka-lukamu, demikianlah firman Tuhan. Sebab mereka telah menyebutkan engkau orang buangan, yakni sisa yang tiada seorang pun menanyakannya. Beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku akan memulihkan keadaan kemah-kemah Yakub dan akan mengasihani tempat-tempat tinggalnya. Kota itu akan dibangun kembali di atas reruntuhan dan puri itu akan berdiri di tempat yang asli. Artinya dikatakan dengan jelas, aku akan memulihkan keadaan engkau. Tuhan akan memulihkan keadaan kita.
Saudara, kita bersyukur kepada Tuhan kalau kita menjadikan Tuhan sebagai gembala hidup kita. Kemarin 1 tahun, minggu lalu 1 tahun almarhum Bapak Tommy Lomboan. Dan pada waktu sore, ibadah sore saya datang. Seorang pembicara berkata kepada dia, tidak terasa 1 tahun kita boleh mengenang almarhum Bapak Gembala kita, ya. Dan waktu itu saya berpikir, dia berkata, apa yang akan terjadi dengan jemaat ini dan Pekunden? Dia berkata, kenapa? Karena Bapak Gembala tidak ada. Bagaimana dengan kelanjutan pelayanannya? Saudara, kalau secara manusia, ya memang betul. Waktu itu saya juga berpikir, saya berkata kepada anak saya, dan saya mungkin seringkali ceritakan kepada saudara bahwa saya sudah berniat untuk meninggalkan. Tapi Tuhan mengingatkan saya tanggung jawab untuk terus melanjutkan pelayanan. Waktu itu saya berkata, aduh saya nggak bisa ya. Saya nggak mampu. Tapi Tuhan mengatakan, kita nggak tahu, tapi ternyata pekerjaan Tuhan masih bisa berjalan sampai saat ini. Itu anugerah Tuhan yang luar biasa. Waktu itu saya berpikir, bagaimana Om kok sudah dipanggil pulang. Padahal pelayanan Pekunden dan Puri juga cabang-cabang masih membutuhkannya. Memang saya berpikir, apa saya juga tidak membutuhkan suami saya juga masih membutuhkan dia. Tapi Tuhan lebih tahu yang terbaik ya. Dan saya waktu itu berpikir dan saya berkata, puji Tuhan. Dan bahkan ada seorang jemaat, gembala jemaat cabang, dia nangis ke saya. Aduh tante, suami saya sudah dipanggil pulang. Saat ini Om sudah dipanggil pulang, saya nangis demikian rupa sampai 2 hari saya nangis. Om bagaimana ini pekerjaan Tuhan di sini, dia berkata. Saudara, saya berdiam ya saudara. Dan memang saya bukan apa-apa. Dan saya berkata, Tuhan, pekerjaan ini adalah milikmu. Engkau adalah gembala agung kami. Saya hanya alat di dalam tanganmu. Kok bisa sampai saat ini bisa berjalan? Bukan karena saya. Karena Tuhan. Secara manusia saya sendiri berkata, Tuhan saya nggak bisa. Saya nggak mampu. Tapi Tuhan selalu meneguhkan saya. Di saat saya seperti itu ya. Mendengar banyak omongan, laporan yang membuat saya menjadi kecil dan merasa, iya betul saya juga gak bisa. Tuhan itu selalu meneguhkan. Saya sering kali mendengarkan tentang live ya di TV, itu saya langganan. Seorang hamba Tuhan yang luar biasa dipakai Tuhan. Pada saya buka dan saya berkata, Tuhan gak salah kan kalau saya sekarang gak melayani Tuhan. Waktu itu saya berpikir dalam diri saya ya, gak salah. Karena jemaat ini kan milik Tuhan. Tuhan kirim orang hamba Tuhan yang betul-betul mampu untuk bisa menggembalakan di sini. Dan pendeta itu berkata, saudara tahu, saya ini hanya lulusan SD dan kelas 1 SMP. Tapi Tuhan percayakan gereja yang begitu besar di Solo. Tentu saudara tahu keluarga Allah. Itu pendetanya cuma lulusan SD dan SMP kelas 1. Saya memiliki stadion TV, juga sekolah teologi ya. Di bawah saya pikir siapa saya? Saya waktu itu berdoa, Tuhan, saya gak bisa melayani Engkau. Mereka banyak doktor, S1 sampai dengan S3. Siapa saya? Dia coba cari-cari hamba Tuhan untuk menggantikan dia, menggembalakan di keluarga Allah. Tapi Tuhan bilang, tidak, aku mau pakai kamu. Menggembalakan jemaat di sini. Dan jemaat asal kita mau, dia berkata. Jangan kita membatasi Tuhan. Jadikan dia gembala hidup kita. Makanya saya bisa melayani. Dulu memang secara manusia saya tidak pede. Karena yang di bawah saya, yang bantu saya S1, S2, bahkan S3. Bahkan saya memiliki sekolah teologi sampai S2. Tetapi kalau pada saat saya berserah kepada Tuhan, saya coba saudara untuk menyerahkan kepada mereka. Tuhan bilang tidak. Kamu hanya alat di dalam tanganku. Aku yang akan menggembalakan jemaatmu. Dan sekarang dia bilang, jemaatnya bertambah terus ya. Dengan segala sesuatu. Memang kalau kita mau berserah kepada Tuhan, kita seringkali mengukur siapa sih dia. Ya, saya merasa, bahkan ada orang yang berkata, Bu Tommy tahu nggak? Tuh pengerjanya sekarang kayaknya kurang menghargai loh. Oh nggak apa-apa, saya bilang nggak apa-apa. Ya saya tahu siapa saya. Katanya kok orang menghargai kue. Wah, nah ada yang laporan sama saya, terima kasih. Saya berkata terima kasih nggak apa-apa. Asal Tuhan menghargai saya berkata.
Manusia tidak menghargai saya nggak apa-apa, asal Tuhan menghargai saya. Dan saya percaya saudara, kalau kita mau berserah di tangan Tuhan, Tuhan memakai orang-orang bodoh untuk mempermalukan orang-orang berhikmat. Itu yang Tuhan ajarkan di dalam firman. Kalau kita mau berserah, apakah murid-murid Tuhan, orang-orang bertitel, dia seorang nelayan. Tapi dia mau diajar Tuhan selama 3 tahun setengah. Kalau kita mau dekat dengan Tuhan, berserah kepada Tuhan, bertanya kepada Tuhan, Tuhan berkata, aku mau memakai kamu. Kamu hanya alat di dalam tanganku. Aku yang akan menggembalakan jemaatmu. Di situ saya berkata, iya Tuhan, saya bersedia. Saudara, kalau secara manusia mungkin lebih enak kalau saya pensiun ya. Tetapi saya berkata tugas saya belum selesai. Dan saya waktu itu berkata kepada anak saya, Fit, kita pulang aja ya ke sana. Anak saya bilang, enggak apa-apa Mi, terserah Mami, aku ikut. Kalau Mami mau gembalakan, apa Mami enggak terbeban dengan jemaat-jemaat Mami. Kalau Mami menggembalakan ya aku mau. Tapi kalau Mami mau pindah ya enggak apa-apa, jualin barang kita pindah ya. Waktu itu saya sudah niat seperti itu. Tapi Ibu Olimesa, Ketua BPD mengingatkan saya, kamu harus lanjutkan. Saya berkata, saya mau berdoa dulu Tante. Saya tanya Tuhan ya. Dan memang benar saudara. Waktu itu saya bertanya, Tuhan, kenapa bukan saya saja yang dipanggil? Kenapa suami saya? Secara manusia, saya bertanya kenapa bukan saya saja. Saya kan kakinya dua-dua sudah cacat, dia sudah banyak kali operasi yang saya alami. Suami saya nggak pernah sakit, tapi tahu-tahu kok meninggal. Tapi waktu itu Tuhan berkata, aku masih membutuhkan kamu. Lalu saya berpikir, kenapa ya? Ternyata saya baru berpikiran, Tuhan menjawab, kalau suamimu yang masih hidup, anak saya berkata, Mami egois. Kalau Mami pikir Mami dipanggil pulang, Papa masih hidup, apa Papi juga enggak kehilangan ya. Secara manusia pasti kehilangan ya. Apalagi Papi orangnya pendiam. Mami masih bisa bergaul dengan ibu-ibu, bicara, tapi Papi kan orangnya pendiam. Di situ saya berkata, saya melihat apa? Anak saya berkata, Mami, kita sama-sama belajar. Dan saya bersyukur. Saat ini anak saya sudah mulai terlibat pelayanan. Dia enggak mau diangkat, wah singer pagi enggak. Mami jadikan aku seperti biasa. Mulai singer sore ya. Dia jadi singer sore, ditugasin di kaum muda sebagai youth, sebagai melayani firman. Sudah 2 kali dia belajar sendiri. Jadi mungkin itu Tuhan berkata, aku membutuhkan kamu untuk mendidik anakmu ya. Saya enggak ngerti. Secara manusia kalau mungkin suami saya masih ada, pasti dia enggak. Semuanya nyaman ya. Pelayanan gampang buat suami saya, tackle semuanya. Tapi Tuhan masih memiliki rencana di dalam kehidupan saya untuk mendidik anak saya. Dan dia berkata, setiap itu dia tanggung jawab. Kemarin juga ada tanya, Daniel, David kapan kita jadi singer? Saya pikir nanti sore. Oh tanggal 29 Mami, dia bilang. Dia sudah tanya pakai seragamnya apa, latihannya kapan. Saya merasa Tuhan membentuk melalui ya. Saya berkata kita sama-sama belajar Mami. Dan di situ rupanya Tuhan masih membutuhkan saya untuk menuntun dia. Saudara, kalau kita menjadikan Tuhan gembala kita yang baik, pasti Tuhan memberikan rencana-rencananya di dalam kehidupan kita yang mungkin kita tidak mengerti. Tapi Tuhan lebih tahu hidup kita, lebih mengerti keberadaan kita. Ya waktu mereka semua nangis dan berkata seperti itu, saya berkata, Tuhan terima kasih. Untuk mengajar saya lebih melekat, lebih berpegang kepada Tuhan ya. Dan saya hanya tertawa, iya memang saya kehilangan, di back saya berkata, Ia mengasihi ya. Pertama, kalau kita menjadikan Tuhan gembala kita, Ia mencukupi kebutuhan domba-dombanya, baik kebutuhan jasmani, jiwani, rohani. Yang kedua, Ia mengasihi domba-dombanya dan akan memulihkan. Dibilang Ia mengasihi dengan kasih yang kekal dan Dia juga akan memulihkan kita. Yang ketiga, Ia menjaga, melindungi dan menyelamatkan domba-dombanya. Mazmur 27 ayat 5 berkata, sebab Ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Ia menjaga, melindungi dan menyelamatkan domba-dombanya. Ia melindungi kita dari mara bahaya. Ya, saudara, kita nggak tahu apa yang akan terjadi dalam tahun ini. Dengan mungkin varian-varian baru, tapi Tuhan berjanji Ia akan melindungi, menyelamatkan domba-dombanya dari mara bahaya.
Segala sesuatu boleh terjadi, tapi kalau belum seizin Tuhan, Tuhan berjanji Dia akan melindungi kita. Dia akan menyelamatkan kita. Dia akan menjaga kita. Yesaya 31 ayat 5. Seperti burung yang berkepak-kepak melindungi sarangnya, demikianlah Tuhan semesta alam akan melindungi Yerusalem. Ia melindungi dan menyelamatkannya, memelihara dan menjauhkan celaka. Ini janji Tuhan dalam hidup kita, di dalam kita memasuki tahun 2022 ini. Jadi kita nggak perlu takut lagi. Banyak orang ketakutan, apa yang akan terjadi saat ini aja usaha begitu susah. Saudara, susah sudah kita 2 tahun kita lewati, toh kita masih ada. Itu semua karena pemeliharaan Tuhan yang nyata dalam hidup kita. Mungkin kita nggak seperti dulu ya berkelimpahan, tapi toh Tuhan mencukupi apa yang menjadi kebutuhan kita. Dikatakan, Ia melindungi dari mara bahaya, Ia menjaga, memelihara dan menyelamatkan kita. Seperti burung yang berkepak-kepak melindungi sarangnya, demikian Tuhan semesta alam akan melindungi Yerusalem. Ia melindungi dan menyelamatkannya, memelihara dan menjauhkan celaka. Jadi kita bersyukur kalau kita menjadikan Tuhan sebagai gembala hidup kita. Dia akan memelihara. Ya saudara, di dalam Yesaya 49 yang kita baca tadi, Yesaya 49 menjadi nas kita, ayat 9c sampai 10 dengan jelas mengatakan, kalau Tuhan sebagai gembala kita, Dia akan memelihara kehidupan kita. Dia akan mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan hidup kita di dalam kehidupan kita. Saudara, Yesaya 49 ayat 9c sampai dengan ayat yang ke-10 dengan jelas dikatakan, di sepanjang jalan mereka seperti domba yang tidak pernah kekurangan rumput, dan di segala bukit gundul pun tersedia rumput bagi mereka. Mereka tidak menjadi lapar atau haus. Angin hangat dan terik matahari tidak akan menimpa mereka, sebab penyayang mereka akan memimpin mereka dan akan menuntun mereka ke dekat sumber-sumber air. Ini janji Tuhan. Ia memelihara domba-dombanya. Ia menjaga, menyertai domba-dombanya. Mereka tidak menjadi lapar atau haus. Angin hangat dan terik matahari tidak akan menimpa mereka, sebab penyayang mereka akan memimpin mereka dan akan menuntun mereka ke dekat sumber-sumber air. Saudara, kalau kita menyerahkan hidup kita, menjadikan Dia gembala kita yang baik, gak perlu takut di dalam memasuki tahun yang masih penuh tanda tanya, yang masih panjang tahun ini. Ya dikatakan sulit, toh kita masih bisa ada sampai saat ini. Itu anugerah yang luar biasa Tuhan berikan kepada kita. Apa respon kita kalau kita melihat pemeliharaan Tuhan begitu nyata dalam hidup kita? Respon kita apa? Oh ya enak toh Bu Tommy, wis tenang-tenang ya. Respon kita di dalam Yesaya 40 tadi ayat 9 dan 10 dengan jelas. Kita tidak menjadi lapar. Kita harus, aku akan membuat segala gunungku menjadi jalan dan segala jalan rayaku kuratakan. Tuhan mengatakan, dikatakan dengan jelas, kita harus menyerahkan hidup kita kepada Tuhan ya. Yesaya 40 ayat 9 sampai 10. Hei Sion pembawa kabar baik, naiklah ke atas gunung yang tinggi. Hei Yerusalem pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat, nyaringkanlah suaramu jangan takut. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat itu Allahmu, lihat itu Tuhan Allahmu, Ia datang dengan kekuatan dan dengan tangan kanannya Ia berkuasa. Lihat mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama Dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya, memberitakan bahwa Dia adalah Tuhan. Kita menceritakan, kita bersaksi, kenapa kok kita masih boleh ada sampai saat ini? Karena kebaikan Tuhan, karena kebaikan Allah yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Memberitakan bahwa Tuhan adalah Allah yang kuat dan berkuasa. Dia adalah gembala kita yang baik. Kita ceritakan, ya, wah luar biasa. Saya membacakan satu kesaksian yang mungkin saudara sudah pernah dengar. Kesaksian Laura Lazarus. Dia adalah seorang pramugari. Pada saat itu dia melamar di beberapa
penerbangan ditolak ya, tetapi akhirnya dia diterima di salah satu penerbangan swasta dan dia merasa wah hidupnya sudah senang ya. Dia diterima kerja, dia sering terbang ke luar negeri. Bahkan dia pernah mengalami kecelakaan kecil, tetapi kemudian dia mengalami sesuatu ya. Waktu diingatkan Tuhan dengan kecelakaan yang kecil, dia tetap hidup seperti itu, hedonis ya, hidup senang, bisa terbang keliling dunia tentunya. Tetapi suatu hari pesawat yang dia terbangi mengalami kecelakaan sehingga istilahnya jatuh, tapi tidak semuanya meninggal, hanya 42 orang. Dan salah satu pramugarinya, dia yang mengalami begitu banyak patah, ya, sehingga mengalami puluhan kali dia harus operasi. Dan saat itu dia berkata, Tuhan, kenapa Tuhan tidak panggil saya saja untuk meninggal? Pinggangnya patah, rusuknya patah, tangannya patah, kena hempasan dari pesawat terbang itu. Dan saat itu dia seakan-akan mau mati, ya, dia minta mati karena kesakitan yang luar biasa, harus mengalami berulang-ulang kali dia menjalani operasi. Tetapi di saat-saat seperti itu dia baru disadarkan, mungkin dia orang tuanya atau dia yang dekat dengan Tuhan, kalau dia saat itu dipanggil pulang oleh Tuhan dengan cara hidup hedonis, dengan cara hidup foya-foya, cara hidup dia di luar Tuhan, pasti dia masuk neraka. Tapi Tuhan izinkan dia mengalami itu sebagai gembala yang baik, mengingatkan dia. Dan sekarang pun dia terbang dari satu kota ke kota lain, bukan untuk hidup secara hedonis atau foya-foya sebagai seorang pramugari lagi, tapi dia menceritakan kasih Tuhan. Tuhan itu luar biasa. Secara manusia, orang yang sudah hancur, yang sudah tidak berarti, yang sudah tidak bisa berbuat apa-apa, sebagai seorang Laura Lazarus, Tuhan bisa pakai, bisa pulihkan menjadi kesaksian yang bisa meneguhkan banyak orang. Dan dia berpikir orang lain saja, yang orang yang kita seringkali berpikir, Tuhan hidup ini susah loh, kerjaan belum dapat, pekerjaan gini-gini, tapi Tuhan bisa memakai, memulihkan keadaan dia. Dan dia berkata, saya bersyukur. Sekarang kita gak ngerti rencana Tuhan, tapi Laura Lazarus mantan pramugari, dia berkata, Tuhan itu baik. Dia gembala kita yang baik. Dia mencukupi setiap kebutuhan hidup kita. Dia memelihara, dia menjaga dan melindungi. Dia mau kita semua itu selamat ya. Di dalam Yohanes sebagai ayat terakhir, Yohanes 10 ayat 14 sampai dengan 15. Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Saudara, Tuhan adalah gembala kita yang baik. Dia berkata, akulah gembala yang baik, aku mengenal domba-dombaku. Dia kenal saya, dia kenal saudara, dia kenal semua orang. Dia mau kita semua diselamatkan. Sebagai seorang gembala yang baik, dia tahu yang terbaik untuk anak-anaknya. Mungkin saat ini kita berpikir, mengapa Tuhan izinkan? Kalau Tuhan gembala yang baik, saya mengalami ini. Diizinkan Tuhan saya menderita penyakit ini. Tuhan tahu. Sebagaimana Paulus berkata, Tuhan kalau boleh, biarlah duri ini lalu dari hidupku. Tapi Tuhan berkata, cukup kasih karuniaku. Cukup kasih karuniaku. Tuhan berkata, kalau kita menyerahkan dan menjadikan Tuhan gembala hidup kita, dia rela memberikan nyawanya. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Saudara, dia mau menyerahkan nyawanya bagi kita. Apalagi yang mesti diberikan? Kalau nyawa saja dia sudah berikan kepada kita. Apalagi itu yang paling kita miliki di dunia ini. Harta mungkin kita mesti bisa cari, tapi nyawanya dia rela berikan bagi kita. Karena itu kita mau jadikan dia adalah gembala kita yang baik. Saudara, pada waktu zaman pandemi kemarin banyak orang yang kena COVID. Seorang tua yang kena COVID, pasti anaknya gak mau nungguin di dalam situ. Takut, mereka juga takut kehilangan. Gak mungkin. Waktu suami saya dikatakan, Bu, tolong bilang dokter, saya dari jam 9 info saya habis, saya mau ke belakang gak bisa. Info saya habis gak ada yang ganti. Waktu itu saya bel. Dan saya berkata, tolong. Saya pencet bel gak ada respon. Dan saya berkata,
sama anak Ibu Setiawan, karena dia kenal kepala rumah sakit Columbia. Tolong kasih tahu saya mau diisolasi, tapi sekamar dengan suami saya supaya saya bisa merawat suami saya. Saya pun kena COVID, karena waktu saya dengar dia seperti itu, saya berkata saya mau diisolasi bersama dengan suami saya untuk bisa merawat dia, membawa dia ke kamar mandi. Waktu dia habis infusnya, ya saya bisa, karena dia kan harus pakai ventilator. Waktu itu saya berpikir, tolong, saya sudah siapin baju dan saya sudah pesan kepada adik ipar saya, tolong kamu, saya titip anak-anak saya, karena anak saya pun kena, kami semua kena. Dan yang paling ringan saya, ya walaupun saya punya asma, Tuhan kasih saya ringan. Lalu saya berkata, saya sudah siapin cover untuk ikut masuk rumah sakit, untuk saya mau masuk isolasi. Tapi ternyata nggak bisa tante, kalau tante mau diisolasi ya harus ruangan sendiri. Percuma kalau ruangan sendiri. Kalau satu ruangan dengan suami saya bisa rawat suami saya, boleh saya mau masuk isolasi. Tapi kalau ruangan sendiri-sendiri lebih baik nggak usah, saya berkata. Percuma. Toh saya sendiri, dia sendiri ya, nggak bisa melayani dia, saya berkata. Dan di situ, saudara, banyak orang tua, anak-anak nggak bisa lihat orang tuanya untuk bisa melayani, karena nyawanya taruhannya nyawanya. Tapi Allah rela memberikan nyawanya bagi saya dan saudara sebagai gembala yang baik. Apalagi yang harus kita takuti? Kalau dalam memasuki tahun ini, kita jadikan dia gembala kita yang baik, kita nggak perlu takut apa-apa. Karena itu, jadikanlah Allah sebagai gembala kita di dalam memasuki tahun yang baru ini. Maka keberhasilan, kesuksesan menjadi bagian hidup kita. Dan pemulihan itu akan diberikan Tuhan di dalam hidup kita. Mungkin saudara berpikir, udah 2 tahun ini omset saya turun. Tuhan berjanji dia akan pulihkan kita. Dia akan kembalikan kalau kita mau menjadikan Tuhan sebagai gembala kita yang baik. Amin. Biarlah renungan firman Tuhan ini menjadikan kekuatan di dalam kita memasuki tahun yang baru, yang masih penuh tanda tanya dan masih panjang. Tapi kita mau berkata, Tuhan, aku rindu menjadikan Engkau gembala yang baik dalam hidupku. Terima kasih Tuhan. Indah rencanamu di dalam kehidupanku. Kita renungkan kehidupan kita. Tuhan memiliki rencana yang indah di dalam setiap kehidupan kita yang percaya dan menjadikan dia gembala kita yang baik. Amin. Kita berdiri bersama saudara, kita nyanyi. Indah rencanamu. Terima kasih Tuhan.
kita ke padang yang berumput hijau. Dia memenuhi kebutuhan jasmani kita, jiwani kita, bahkan rohani kita. Dia juga akan menolong kita kalau kita menghadapi berbagai pergumulan dan masalah. Karena dia memiliki kasih yang kekal, dia mengasihi kita. Bukan dengan kasih yang sementara, tapi kasih yang kekal yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Karena itu ceritakan bagaimana kasih yang luar biasa yang sudah diberikan kepada kita. Jadikanlah dia gembala hidupmu, maka dia akan memulihkan kehidupanmu. Dia akan memelihara engkau. Kamu tidak perlu takut lagi di dalam memasuki tahun yang baru. Mau berdoa untuk firman Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Bapa, pada siang hari ini kami boleh bersekutu beribadah kepadamu Tuhan. Kami boleh mendengar dan menerima kebenaran firman-Mu, makanan rohani bagi Amen. jiwa kami. Terima kasih. Kami dikuatkan. Amin. Kami semakin diteguhkan lewat firman Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Bahwa biarlah kami tidak takut Amin. dan cemas di dalam kami menjalani hari-hari kami. Benar. Terutama di tahun yang baru, tahun 2022 ini. Tetapi biarlah kami menjadikan Tuhan sebagai gembala kehidupan kami. Amin, Tuhan. Karena Engkau Tuhan yang selalu ada bersama dengan kami. Amin. Engkau Allah yang selalu menjaga, Amin. melindungi, menolong kehidupan kami. Terima kasih. Bahkan Tuhan. apapun yang kami alami, apapun yang kami hadapi, kami percaya Engkau tidak pernah membiarkan kami. Amen. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Benar. Tetapi Engkau gembala yang selalu Amen. beserta dengan kami. Terima kasih, Biarlah kami menghadapi dengan iman. Benar. Apapun yang kami hadapi, Amen. apapun yang terjadi. Karena kami tidak sendiri. Tetapi kasih. kami memiliki gembala yang baik. Benar, Bahkan Yesus. Engkau gembala yang terbaik di dalam kehidupan Terima kasih, kami. Tuhan. Tuhan, apapun persoalan kami atau apapun pergumulan kami, Benar, Yesus. biarlah kami selalu bersandar kepadamu Tuhan. Biarlah kami selalu berharap kepadamu Tuhan. Amin. Biarlah kami tidak mengandalkan kekuatan kami, Benar. tetapi hanya mengandalkan Engkau di dalam kehidupan Terima kami. kasih, Yesus. Jadikan firman Tuhan ini Tuhan menjadi kekuatan kami. Bahkan kami boleh mempraktekkan di dalam Amin. kehidupan Amin. kami. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau memberkati Ibu Gembala yang sudah Terima melayani kasih, Tuhan. kami. Engkau terus memberikan kekuatan, Amin. kesehatan. Amin. Engkau terus pakai hamba-Mu ini Tuhan. Beri hikmat urapan-Mu Amin. terus untuk membimbing, mengarahkan kami Amin. umat-umat-Mu Tuhan. Sehingga pelayanan Ibu Gembala ada banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan. Tuhan. Melalui pelayanan Ibu Gembala, kami domba-domba semakin bertumbuh. Amin. Dan iman kami semakin Amin. dewasa di dalam Benar, Tuhan. Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati pergumulan Ibu Gembala, Amin. juga Alfred dalam masa mudanya Tuhan. Amin. Pakai dia menjadi alat-Mu Tuhan. Terima kasih, Demikian juga untuk kami semua jemaat-jemaat, apapun yang kami hadapi, Benar. biarlah kami berjalan bersama dengan Tuhan. Engkau berkati. Karena kami memiliki gembala Amin, yang amin. terbaik di dalam kehidupan kami. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan sampai dengan selesai. Engkau mengetahui kebutuhan seluruh jemaat-Mu yang datang pagi ini. Yang sakit Tuhan sembuhkan,
Yang susah Tuhan hiburkan, yang putus asa berikan pengharapan baru di dalam mereka. Yang saat-saat ini sedang mencari pekerjaan, bukakan jalan bagi mereka. Yang sedang mengalami kemacetan dalam usaha mata pencarian mereka, Engkau buka jalan. Engkau berjanji akan memulihkan keadaan kami. Kami percaya Tuhan, janji-Mu ya dan amin. Asal kami menjadikan Engkau gembala di dalam kehidupan kami. Memberkati semua yang terlibat pelayanan Tuhan. Pakai mereka dengan lebih heran lagi. Engkau berkati Tuhan kesetiaan mereka di dalam melayani pekerjaan-Mu. Baik WL, singer, pemusik Tuhan, penerima tamu. Apapun yang sudah kami lakukan bagi Engkau, Engkau memberkati kami. Dan kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang masih sakit di rumah mereka. Tuhan, kami menyerahkan Bapak Suyatno ke dalam tangan-Mu. Biar jamahan-Mu nyata baginya Tuhan. Kami boleh melihat pertolongan demi pertolongan terjadi, pemulihan demi pemulihan menjadi bagian kehidupannya. Kami menyerahkan keluarga Bapak Joko, baik Ayu, Bapak Joko sendiri Tuhan, kakinya Engkau pulihkan, Engkau sembuhkan dengan sempurnanya sehingga dia boleh memuliakan Engkau. Kami menyerahkan Ibu Ninu dalam tangan-Mu. Engkau jamah, Engkau sembuhkan kerinduannya untuk bersekutu dengan kami. Engkau tolong Tuhan. Kami juga berdoa untuk Mak Culan. Oh Tuhan, anak-anak-Mu yang lain Bukanti yang kesehatannya terganggu, Engkau lawat mereka. Oh Tuhan, Engkau jamah mereka satu persatu yang tidak ada bersama dengan kami. Bapak Bambang, oh Tuhan, Bu Emi, Engkau jamah mereka semuanya Tuhan. Kami juga menyerahkan terus Bapak Budiono Hadi Pranoto ke dalam tangan-Mu. Pemulihan menjadi bagian kehidupannya. Engkau jamah sempurnakan kesembuhan yang Engkau berikan bagi kami, baginya juga Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk lawatan-Mu bagi kami. Dan jika sebentar anak-anak-Mu membawa persembahan, baik persembahan syukur, persembahan tantangan atau persepuluhan, Engkau membalas mereka dengan berlipat kali ganda. Yang mulai lemah imannya Engkau kuatkan. Yang saat-saat ini mulai malas, Engkau bicara dalam hati mereka. Ingatkan Tuhan, supaya mereka lebih setia di dalam Engkau. Di mana yang lain Engkau sendiri melawat domba-domba-Mu Tuhan. Dan ingatkan mereka lebih dekat dan bersekutu dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, memberkati seluruh jemaat-Mu. Dan jika sebentar kami pulang, Engkau juga menyertai kami sebagaimana Engkau sertai kami sampai di sini dengan selamat. Sertai kami sampai di rumah dengan selamat. Saudara, kita angkat kedua tangan kita. Diberkati oleh Tuhan keluargamu, diberkati oleh Tuhan kesehatan tubuhmu, diberkati oleh Tuhan pekerjaanmu. Kemanapun engkau pergi, engkau menjadi berkat. Karena itu saudara-saudara, marilah kita pulang dengan membawa berkat, anugerah dan kasih setia Tuhan akan memimpin, menyertai, menyinari langkah hidup kita mulai saat ini sampai Yesus datang kembali. Kita yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati saudara, silakan duduk. Ibadah WBI Nike kita akan adakan mulai tanggal 24 Januari ya, hari Senin ke-4 ya. Karena itu saudara diundang, kita akan melihat animonya dari jemaat dari WBI yang kita akan mulaikan ibadah. Karena sekarang sudah mulai turun ya, kita akan adakan ibadah pada hari Senin di tempat ini biasa 5:30 sore untuk kita mulai membuka ibadah Nike. Dan juga saudara-saudara yang ini adalah awal tahun yang baru dari sosial yang saudara mungkin 1 tahun ini saya belum ingin mengisi ya. Kemarin ada titipan ke saya, dia berkata, Bu Tommy tolong sampaikan saya mau bayar iuran, nggak tahu tahun kemarin atau tahun ini 1,5 juta untuk iuran sosial. Jadi saudara, kena sosial kita butuhkan, kalau ada kematian bahkan mungkin ada beberapa kali mengadakan aksi sosial, saudara bisa mengisi, menghubungi Bapak Timotius Budiono. Dari tempat ini saya juga mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudara di rumah yang mengikuti ibadah online dan mengikuti dan masih walaupun tidak datang di sini mengirimkan persembahan maupun persepuluhan juga persembahan sosial. Saya mengucapkan terima kasih sebagai gembala sidang saudara. Tuhan memberkati dan saudara tetap dalam keadaan sehat ya. Dan saudara mungkin kita harus tahu bahwa panitia Natal itu berlaku untuk 2 tahun ya. Jadi nanti akan ada laporan saja, laporan di depan siapa-siapa yang memberi pengeluaran, tapi belum saya bubarkan karena berlaku 2 tahun, tahun kemarin dan tahun ini. Seperti Pak Mariono dulu 2 tahun sekali baru kita adakan pembubaran ya. Karena itu kita berdoa ya, mudah-mudahan karena kalau sudah selesai bersih mungkin kita bisa kembali di tempat diadakan di satu tempat ya. Tetapi kalau memang masih dalam masa pandemi ya seperti ini tahun ini kita ngadakan hanya ibadah Natal
Terima kasih, Tuhan memberkati saudara. Selamat pulang. Sampai ketemu minggu depan.